Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-6. Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, Lani membersihkan meja dengan kemoceng, dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab telah ditunjukkan oleh Dayu, Lani, dan Udin dalam melaksanakan tugas piket kelas. Banyak tanggung jawab yang kamu emban sebagai warga sekolah. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab tersebut? Bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bentuk tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Pelaksanaan tanggung jawab yaitu membersihkan kelas, bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Bentuk tanggung jawab mentaati tata tertib sekolah. Pelaksanaan tanggung jawabnya adalah datang ke sekolah tepat waktu, menjaga ketenangan saat kegiatan belajar mengajar, menggunakan seragam sekolah. Setelah selesai melaksanakan tugas piket kelas, Dayu dan teman-temannya mencuci tangan. Selanjutnya, mereka bergabung dengan teman satu kelasnya untuk mengikuti pelajaran. Ibu guru masuk kelas. Seperti biasa, ibu guru mengucapkan salam. Semua anak menjawab salam bu guru. Tiba-tiba, ibu guru berpantun. Inilah pantun yang diucapkan ibu guru di depan kelas. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Semua anak menjawab kabar baik, Bu. Sontak ibu guru tersenyum. Selanjutnya, ibu guru mengulas kembali materi tentang pantun. Inilah ulasan singkat tentang pantun yang disampaikan ibu guru. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun memiliki dua bagian, yaitu sampiran, baris pertama dan kedua, dan isi, baris ketiga dan keempat. Pantun banyak macamnya dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. 2. Pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. 3. Pantun orang tua, yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. 2. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. 1. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. 2. Pantun nasihat
adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat, moral, budi pekerti, dan lainnya. 3. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. 4. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Tangga nada dimulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalkan do, re, mi, fa, so, la, si, do. Tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Tangga nada mayor. Sebagai contoh, tangga nada A mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Bersifat riang gembira. 2. Bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. 4. Memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dalam teori musik, skala mayor atau tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skala ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam skala mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. 2. Tangga nada minor. Dalam teori musik, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor atau asli adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Sebagai contoh, tangga nada A minor adalah A, B, C, D, E, F, G, A aksen. Tangga nada minor dapat dilihat sebagai mode musik ke-6 dalam tangga nada mayor. Tangga nada minor kadangkala dianggap mempunyai bunyi yang cenderung lebih sedih dibandingkan dengan tangga nada mayor. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Bersifat sedih. 2. Kurang bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. 4. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada minor menggunakan tanda mula yang sama dengan tangga nada mayor, yaitu C aksen. Tanda mula tangga nada minor. Tanda mula yang sesuai dengan pola interval suatu tangga nada minor alami dianggap sebagai tanda mula untuk tangga nada minor tersebut. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama disebut sebagai relatif. Jadi, tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor, dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari tangga nada A mayor. Tangga nada mayor relatif dari suatu tangga nada minor ditentukan dengan menaikkan nada tonika tangga nada minor tersebut sebanyak 1 nada dan 1 seminada 3 setengah langkah, yaitu dengan interval terts minor. Jika tangga mula suatu tangga nada, misalnya G mayor, terdiri atas 1 kres, maka tangga nada minor relatif E minor juga memiliki 1 kres sebagai tanda mula. Pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti sampah organik dan limbah. Sampah organik di dalam air, misalnya tumbuhan eceng gondok,
hingga menutupi permukaan sungai atau danau menjadi penyebab berkurangnya oksigen di daerah perairan tersebut. Adapun sampah-sampah anorganik yang mencemari lingkungan perairan diantaranya busa deterjen, sisa-sisa pestisida yang terbawa aliran sungai, limbah pabrik yang dibuang ke sungai, tumpahan minyak di laut, dan sebagainya. Berbagai zat pencemar tersebut sudah pasti menurunkan kualitas air, dapat mematikan makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan selanjutnya akan mengganggu keseimbangan alam. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat atau bahan yang dapat menurunkan kualitas tanah. Bahan-bahan itu dapat berupa zat kimia, logam, dan bahan-bahan anorganik lainnya. Masuknya bahan-bahan pencemar tersebut mengurangi kualitas tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah 1. Kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri. 2. Tumpahan minyak. 3. Air limbah dari tempat sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. 4. Penggunaan pestisida, insektisida, DDT secara berlebihan. Ketika suatu zat beracun telah mencemari permukaan tanah, maka tanah tersebut dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau mencemari air tanah dan udara di atasnya. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan bergantung pada tipe zat pencemar, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kondisi kesehatan. Timbal atau timah sangat berbahaya pada manusia, terutama anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Akibat negatif dari penggunaan DDT dapat menyebabkan rapuhnya cangkang telur burung, meningkatnya tingkat kematian anak, dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian terutama pada tanaman yaitu dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Akibat lainnya menyebabkan tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari longsor. Konversi satuan waktu: 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 2 semester, 1 triwulan 3 bulan, 1 caturwulan 4 bulan, 1 tahun 3 caturwulan, 1 tahun 4 triwulan, 1 tahun 52 minggu, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun. Contoh, 0,75 jam sama dengan berapa detik? Ingat, 1 jam adalah 3600 detik, sehingga 0,75 dikali 3600 sama dengan 2700 detik. 8 semester sama dengan berapa tahun? 1 tahun itu 2 semester, sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4 tahun. 2/3 jam sama dengan berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit, sehingga 2/3 dikali 60 hasilnya 40 menit. 5 jam ditambah 36 menit sama dengan berapa menit? Nah, di sini kita ubah dulu jamnya ke dalam bentuk menit. 1 jam adalah
60 menit. Kita tulis 5 dikali 60 ditambah 36. 5 kali 60 hasilnya 300 ditambah 36, jadi 336 menit. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.